Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, senangnya sore hari santai berkumpul bersama keluarga setelah sehari beraktivitas ya Zi ya? Iya, alhamdulillah. Iya, tentu saja kita berdua, saya Sarul Gunawan. Dan saya Zizi Syahab, kita ketemu lagi dalam acara Berita Islami Masa Kini. Ada berita apa Zi? Nah ini yang pertama nih ya, dari dulu zaman SD sampai sekarang aku selalu nanya, kenapa sih air laut itu asin? Dan belum terjawab ya? Belum terjawab, kayak Oke. biasanya sih dalam pelajaran IPA. Tapi kalau secara ilmiah dan yang pasti kita kupas tuntas dari segi Islami nih, ini Betul. sepertinya apa jawabannya ya? Apakah Apa? pandangan dari Al-Quran itu selama ini kita belum tahu ya? Betul Oke, sekali. lebih baik kita langsung lihat beritanya. Ini dia. Kenapa air laut asin? Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa permukaan bumi terdiri dari daratan dan lautan, dan perbandingan antara keduanya adalah 1:3. Artinya, lautan lebih luas dari daratannya, dan daerah perairan terbagi menjadi beberapa samudera dan lautan. Dari lautan tersebut, tahukah Anda pemirsa, yang fenomenal seperti Laut Hitam? Ya, Laut Hitam adalah sebuah laut dalam antara Eropa Tenggara dan Asia Kecil. Laut ini terhubungkan dengan Laut Tengah oleh Bosporus dan Laut Marmara, serta Laut Azov oleh Selat Kerch. Laut di mana armada perang Rusia yang sangat terkenal di dunia berada. Dalam ilmu angkatan laut dinamakan Laut Hitam karena lapisan hidrogen sulfidanya yang dimulai sekitar 200 meter di bawah permukaan laut dan mendukung populasi mikroba yang unik yang menghasilkan sedimen hitam yang mungkin disebabkan oleh oksidasi anaerobik metana. Penjelasan lainnya yang menyebabkan laut ini dinamakan Laut Hitam adalah mungkin berasal dari warna perairan dalam Laut Hitam yang mengarah lebih ke utara dibandingkan dengan Laut Mediterania. Laut ini pun lebih sedikit kadar garamnya serta konsentrasi mikroalga yang jauh lebih kaya yang menyebabkan warna air menjadi gelap. Ada juga pendapat bahwa orang-orang Yunani yang memberi warna untuk arah kompas menyebutkan bahwa hitam mengacu ke utara, merah merujuk ke selatan, dan kuning adalah timur, sehingga laut yang berada di utara disebut Laut Hitam. Sedangkan bagi para pelaut Bulgaria, disebut Laut Hitam karena itu adalah laut kematian. Maka apabila berlabuh di laut tersebut dan terperangkap dalam badai, biasanya akan mati karena tidak adanya pulau-pulau bagi kapal untuk berlindung dan keganasan badai yang melanda. Laut Merah merupakan nama sebuah teluk yang berada di Jazirah Arab, tepatnya yang memisahkan benua Asia dengan benua Afrika. Laut Merah memiliki lebih 300 km dan panjang 1.900 km yang mempunyai titik terdalam 2.500 meter. Laut yang muncul karena perpisahan Jazirah Arab dan benua Afrika yang dimulai sekitar 30 juta tahun yang lalu ini menjadi habitat bagi berbagai makhluk dan koral. Seorang ahli fisika dari Universitas Cambridge yang bernama Colin Humphreys, yang juga seorang penulis The Miracle of Exodus, mencoba melakukan penjelajahan ke sana. Dan faktanya, Laut Merah tersebut justru tidak berwarna merah, melainkan berwarna biru sama seperti laut yang lainnya. Dalam proses penelitian tersebut, dia menemukan sekumpulan alang-alang yang tumbuh subur berkat keberadaan air tawar di sekitar tempat tersebut. Alang-alang dalam bahasa Inggris disebut dengan reed, tapi masyarakat setempat mengucapkannya red atau merah. Karena keberadaan alang-alang tersebut di laut, maka dinamakan Red Sea atau Laut Merah. Selain itu, laut ini terkenal ke seluruh penjuru dunia, terutama bagi kita umat Islam, dikarenakan kisah Nabi Musa yang membelah Laut Merah menjadi dua, dan di tengahnya terdapat sebuah jalan untuk menyeberang saat kaumnya dikejar-kejar oleh bala tentara Fir'aun. Tapi setelah kaum Nabi Musa sampai, laut tersebut kembali seperti semula sehingga kawanan bala tentara Fir'aun tenggelam di sana. Mendengar nama Laut Mati, kita pasti membayangkan sebuah kawasan laut yang menyeramkan dan terdapat sesuatu yang mematikan bagi siapa saja yang mengunjunginya. Namun ternyata hal itu tidaklah benar. Laut Mati berada di daratan paling rendah di planet Bumi, yakni sekitar 417,5 meter di bawah permukaan laut. Laut ini berada di kawasan Timur Tengah yang berada di perbatasan wilayah negara Israel, Palestina, dan Jordania.
Laut ini juga merupakan laut dengan kadar garam tertinggi di dunia, karena setiap hari setidaknya 7 juta ton air lautnya menguap dan membuatnya semakin asin. Bahkan diklaim air lautnya 9 kali lebih asin dari air laut biasa. Karena kadar garamnya yang tinggi ini, hampir tidak ada binatang laut yang bisa hidup di laut tersebut, sehingga laut tersebut pun disebut laut mati. Nah, pemirsa beriman, dari beberapa laut fenomenal tadi, pernahkah terfikir oleh Anda mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan air laut yang asin? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan tidaklah sama antara dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu pakai. Dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur." Quran Surah Fatir ayat 12. Pemirsa beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan air laut sebagai air yang asin sekali, bahkan cenderung pahit. Semuanya adalah untuk kebutuhan makhluk hidup yang berada di daratan. Ya, air laut yang bersifat tenang dan tidak mengalir membuat banyak hewan laut hidup di dalamnya. Maka seandainya air laut tawar dan manis, tentu airnya akan amis karena bangkai hewan laut yang tidak dikubur. Lebih dari itu, alam semesta akan tercemar karena bangkai-bangkai itu akan mendekam lama dalam lautan bersama makhluk hidup lainnya. Udara juga akan tercemar dan busuk baunya karena bangkai-bangkai itu. Akhirnya seluruh dunia ini pun tercemar. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala karunia-Nya menjadikan air laut asin sehingga seandainya seluruh bangkai di dunia ini diceburkan ke dalamnya, sifat air laut tidak akan berubah sama sekali. Air laut tidak akan pernah berubah sejak diciptakan hingga dunia ini kiamat. Itulah salah satu penyebab mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan air laut asin. Dan dalam proses ilmiahnya, menurut penelitian, air laut memiliki kadar garam karena bumi dipenuhi dengan garam mineral yang terdapat di dalam batu-batuan dan tanah. Contohnya seperti natrium, kalium, kalsium, dan lain sebagainya. Maka apabila air sungai mengalir ke lautan, air tersebut akan membawa garam. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Dan pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral yang berasal dari sela-sela bebatuan di kerak bumi, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Seperti yang kita ketahui, laut mempunyai permukaan yang sangat luas, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penguapan yang cukup besar. Dan pada saat air laut menguap lalu menjadi awan kemudian hujan, yang menguap hanyalah H2O atau air, sedang garam-garam mineral tetap tinggal bersama air laut. Begitulah proses ilmiah yang terjadi sehingga air laut rasanya asin. Kadar keasinan air laut ini juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Nah pemirsa, demikianlah penjelasan kenapa air laut rasanya asin. Sejak 14 abad silam, Al-Quran menjelaskan secara rinci mengenai hal ini. Dan hal ini juga merupakan salah satu bukti bahwa Al-Quran berisi kebenaran yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga segala firman Allah dalam Al-Quran dapat menjadi bahan renungan bagi kita bahwa betapa sempurnanya segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Subhanallah. Pemirsa, jadi memang Allah menciptakan air laut itu asin atau dipenuhi dengan garam karena kalau nanti ada hewan laut yang mati, udara tidak tercemar karena asin air lautnya. Bayangkan gitu. kalau air laut itu manis gitu ya atau tawar. Waduh, pasti akan tercemar ya seluruh isi bumi. Dan memang kandungan-kandungan yang terbawa di sungai-sungai menuju ke laut seperti kalium, kalsium, natrium itu yang menyebabkan air laut itu menjadi asin. Jadi memang pemirsa, Allah sudah mengatur segala sesuatunya dengan begitu sempurna dan ada dalam Al-Quran loh. Iya, dan ini sudah ada dari 14 abad yang lalu gitu. Betul. Dan baru ada pembuktian ilmiahnya sekarang. Subhanallah. Iya, Oke, baik. selanjutnya kita akan bahas soal apa? Soal harta karun. Harta karun. Jadi soal harta karunnya ada di mana atau cerita tentang harta karun ya? Baiknya kita langsung simak aja. Tapi setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.
Nah, kita akan cerita mengenai harta karun. Iya. Ada apa sih di balik cerita harta karun ini? Langsung kita lihat aja penjelasannya. Ini dia. Di balik kisah asal-usul harta karun. Harta karun. Siapa yang tak ingin mendapatkan harta karun? Harta atau kekayaan dalam jumlah besar yang biasanya terbuat dari emas dan umurnya sudah berabad-abad tahun. Saking menggiurkannya, banyak orang yang mencari dan berburu harta karun. Karena selain nilai materialnya, nilai sejarahnya pun sangat berharga. Tentu harta yang tak ternilai harganya ini sulit ditemukan karena letaknya yang tersembunyi. Pencarian harta karun juga bisa digolongkan sebagai aktivitas berbahaya karena medan persembunyiannya tersebut. Pemirsa, dari berbagai percobaan penemuan harta karun, berikut 5 harta karun paling menakjubkan yang pernah ditemukan. Harta karun Panagyuriste di Bulgaria. Harta karun ini ditemukan oleh 3 bersaudara yaitu Pavel, Petko, dan Mikhail Delkovi yang sama-sama bekerja di wilayah pabrik ubin dekat Panagyuriste pada 8 Desember 1949. Saat menggali di tanah baru, mereka tidak sengaja menemukan benda mengkilap. Ternyata yang mereka temukan merupakan harta karun yang sangat langka, yaitu harta karun Panagyuriste. Sebuah harta karun yang dibuat di Thracian terdiri dari botol, bejana Yunani, dan 7 raitons. Dengan total berat 6.164 kg emas murni. Diperkirakan harta karun ini berasal dari abad 4 hingga 3 sebelum Masehi. Harta karun Peresepina di Bulgaria. Harta karun ini merupakan peninggalan dari Kekaisaran Bizantium, Sasania, dan objek avarian dari periode Volker Wanderung. Harta karun ini ditemukan pada tahun 1912 di desa Mala Peresepina, 13 km dari Poltava, Ukraina. Penemunya adalah seorang penggembala laki-laki yang tidak sengaja tersandung bejana emas dan jatuh ke makam Kurvat, yaitu makam ayah dari Asparuh, pendiri Kekaisaran Bulgaria pertama. Timbunan ini berisi lebih dari 800 buah, ada 19 bejana perak dan 16 bejana emas, termasuk raitan yang paling mencolok. Selain itu dalam penemuan juga terdapat tongkat dari emas dan pedang besi yang berbalut emas. Harta karun Tilia Tepe di Afghanistan. Tilia Tepe ditemukan di situs arkeologi di Afghanistan Utara dekat Sebergan yang disurvei pada tahun 1979 oleh misi arkeolog Soviet Afghanistan yang dipimpin oleh Viktor Saryanidi setahun sebelum invasi Soviet terhadap Afghanistan. Pada timbunan harta karun tersebut ditemukan koleksi sekitar 20.000 perhiasan yang berasal dari sekitar abad ke-1 sebelum Masehi. Keseluruhan perhiasan yang ditemukan terbuat dari kombinasi emas, pirus, dan lapis lazuli. Ornamen termasuk koin, seperangkat kalung dengan permata, ikat pinggang, mendali, dan mahkota. Harta karun Negizjen Miklos di Rumania. Harta karun ini merupakan harta karun yang berharga bagi bangsa Rumania. Harta karun tersebut terdiri dari 23 bejana emas berasal dari abad ke-10. Harta karun Jawa di Indonesia. Di tanah air tercinta, kita ternyata terdapat begitu banyak harta karun, termasuk yang ditemukan di Laut Jawa. Harta karun tersebut terdiri dari 14.000 mutiara, 4.000 rubi, 400 safir merah gelap, dan lebih dari 2.200 garnet. Harta ini ditemukan di sebuah kapal yang tenggelam sekitar 1.000 tahun lalu di lepas pantai Indonesia. Selain perhiasan, para pemburu harta karun juga menemukan botol parfum kecil, guci yang terbuat dari tanah liat, vas berleher ramping yang berasal dari dinasti Fatimah yang pernah menguasai Mesir kuno. Mereka juga menemukan piring yang dihiasi dengan ukiran naga, burung parkit, dan lain-lain. Nilai material harta karun ini diperkirakan mencapai ratusan miliaran dolar. Itulah harta karun. Begitu banyak yang mengincar, begitu pula banyak diperbincangkan. Lalu apakah sebenarnya Anda tahu asal-usul kata harta karun? Mengapa harta kekayaan yang terpendam itu disebut dengan harta karun? Bagaimanakah kisah di balik penemuan kata harta karun? Berikut pemaparannya. Kata karun berasal dari Karaun atau Korun, yaitu tokoh pada zaman Nabi Musa. Ia adalah seorang yang kaya raya.
Allah telah mengaruniai Qarun harta yang sangat banyak dan melimpah ruah memenuhi lemari simpanan hartanya. Lemari-lemari yang berisi hartanya sangat berat untuk diangkat karena saking banyak isi kekayaan Qarun. Namun sayangnya, Qarun mempergunakan harta ini dalam kesesatan, kezaliman, permusuhan, serta membuatnya sombong. Kaum Bani Israel saat ini terbagi atas dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok orang yang beriman kepada Allah. Karena itu mereka tidak terperdaya oleh harta Qarun. Bahkan mereka memprotes kesombongan, kesesatan, serta berharap agar Qarun menafkahkan hartanya di jalan Allah. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang terpukau oleh harta Qarun. Mereka menganggap bahwa kekayaan Qarun merupakan bukti keridhaan dan kecintaan Allah kepadanya. Maka mereka berangan-angan ingin memiliki harta Qarun. Kekayaan hartanya membuat Qarun buta dari kebenaran dan tuli dari nasihat-nasihat orang mukmin. Ketika mereka meminta Qarun untuk bersyukur kepada Allah dan memintanya untuk memanfaatkan hartanya dalam hal yang bermanfaat, ia justru menolak seraya mengatakan, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku." Suatu hari, keluarlah Qarun menemui kaumnya dengan kemegahan dan rasa sombong. Maka terpukaulah hati kaumnya dan silaulah penglihatan mereka seraya berkata, "Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar." Akan tetapi orang-orang mukmin yang dianugerahi ilmu menasihati orang-orang yang tergiur harta milik Qarun itu seraya berkata, "Celakalah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh." Atas perlakuan Qarun tersebut, maka turunlah murka Allah menimpanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi azab kepada Qarun dengan menghancurkan harta dan rumah Qarun. Allah membelah bumi dan tenggelamlah harta milik Qarun ke dalam bumi. Kejadian ini juga disaksikan oleh orang-orang Bani Israel dan tidak seorang pun yang dapat menolong dan menahannya dari bencana itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya." Quran Surah Al-Qasas ayat 81. Ketika Bani Israel melihat bencana yang menimpa Qarun dan hartanya, maka bertambahlah keimanan orang-orang yang beriman dan sabar. Adapun mereka yang telah tertipu dan pernah berangan-angan ingin seperti Qarun, akhirnya mereka pun turut sadar dan mengetahui hakikat yang sebenarnya. Lalu mereka memuji Allah karena tidak mengalami nasib seperti Qarun. Mereka berkata, "Benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah." Diyakini dalam kisah ini, harta milik Qarun terkubur dalam perut bumi. Pada akhirnya orang yang selalu berburu harta yang tersembunyi dikatakan sebagai orang yang sedang mencari hartanya Qarun atau harta Qarun. Maka terciptalah istilah harta karun. Semoga kita terhindar dari golongan orang yang hanya mengincar harta duniawi dan buta pada harta yang sebenarnya adalah harta amalan kita untuk di akhirat kelak. Tuh pemirsa ya, harta karun itu berarti dari si Qarun itu. Iya, ya? jadi memang ternyata ada ceritanya sebelumnya hartanya si Qarun ini. Jadi awalnya dia orang yang miskin, orang tidak punya, terus berdoa minta sama Allah untuk dikasih harta yang banyak. Akhirnya dilimpahkan rezekinya, tapi dimanfaatkannya untuk hal-hal yang kurang baik, dan sombong. Betul, sehingga tidak mendengar nasihat dari orang-orang mukmin juga, telinganya jadi benar-benar yang tidak mendengar hal-hal yang baik. Betul. Nah ini jadi pelajaran nih buat kita pemirsa ya. Kalau kita punya kelebihan harta, yuk deh dibelanjakan di jalan Allah. Ini kan mau Idul Kurban nih. Idul Adha. Idul Adha, ayo dong ya. Jangan beli gadget bisa ya, beli hal-hal yang bersifat duniawi bisa. Tapi begitu pas kurban sapi, nggak punya uang ya. Betul. Gitu ya. Dan pasti harus selalu bersyukur. Apapun yang dikasih Allah pasti itu berkah buat kita semua. Betul, jangan sampai Amin. nasib kita seperti Qarun tadi itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang negara yang paling islami di dunia. Kira-kira negara apa ya, Pak? Penasaran kan semua kan? Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.
Jadi kira-kira Indonesia tuh termasuk nggak ya negara paling islami di dunia? Termasuk nggak ya? Coba pemirsa, tunjuk tangan yang kira-kira termasuk. Oh, banyak juga. Masih kita lihat aja penjelasannya ya. Coba, Ini yuk. dia. Negara apakah yang islami di dunia? Pemirsa, setiap negara pasti memiliki mayoritas agamanya masing-masing. Contohnya seperti Indonesia, di mana negara ini memiliki penduduk yang mayoritas beragama Muslim. Berdasarkan penelitian, Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di seluruh dunia. Menurut data yang dilansir dari mapsofworld.com, ada sekitar 209.120.000 orang di Indonesia yang memeluk Islam. Nah, pemirsa, Indonesia memang merupakan negara yang mayoritas pemeluk Islam lebih banyak dibandingkan dengan negara lain. Tapi, menurut penelitian ada beberapa negara yang pemeluk Islamnya tidak terlalu banyak. Namun negara tersebut banyak mengaplikasikan nilai-nilai Islam sehingga dapat dikatakan negara yang Islami. Mana sajakah negara yang dimaksud? Berikut penjelasannya dari tim berita Islami masa kini. Ada sebuah studi yang dilakukan oleh Hossein Askari mengenai negara-negara manakah yang paling Islami. Askari adalah seorang guru besar politik dan bisnis internasional di Universitas George Washington, Amerika Serikat. Askari melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui negara-negara di dunia yang paling banyak mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Untuk melakukan penelitian ini, Askari memasukkan 208 negara sebagai daftar negara mana sajakah yang akan ia teliti. Dan setelah ia meneliti, ditemukan ada 4 negara yang paling banyak mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Di antaranya ialah negara yang pertama adalah negara Irlandia. Irlandia ini merupakan sebuah negara yang terletak di bagian barat Laut Eropa, Pulau Irlandia. Negara yang beribu kota Dublin ini memiliki populasi penduduk lebih dari 4 juta jiwa. Selain itu, Irlandia juga memiliki tempat wisata yang banyak dikagumi oleh para wisatawan, baik lokal maupun asing. Selain memiliki tempat wisata yang indah, Irlandia juga merupakan negara yang para penduduknya ramah dan sangat mengaplikasikan banyak nilai-nilai Islam. Pemirsa, Irlandia memang bukan negara yang mayoritas penduduknya beragama Muslim, tapi sangat harmonis bila hidup berdampingan dengan penduduk yang beragama Muslim. Menurut penelitian dari Askari, Irlandia pernah menjadi wilayah jajahan dan banyak rakyat Irlandia menderita diskriminasi rasial dan selalu diasosiasikan dengan terorisme, dan umat Muslim juga mengalami hal serupa. Maka dari itu, Irlandia dapat hidup berdampingan dengan umat Muslim. Negara yang paling Islami kedua adalah Denmark. Kenapa Denmark? Karena Denmark merupakan kerajaan kecil di Eropa Utara di mana hampir seluruh wilayahnya dikelilingi oleh air. Negara ini terdiri atas semenanjung dan 482 pulau-pulau terdekat. Denmark terletak di bagian paling ujung selatan Skandinavia, maka dari itu Denmark adalah pintu gerbang dari Skandinavia dan seluruh Eropa. Selain itu, Denmark adalah negara yang sangat aman dan terjamin, dengan tingkat kriminal yang rendah. Masyarakat Denmark adalah orang yang damai dan nada bicara antar masyarakat Denmark pun cukup santai dan ramah. Mungkin inilah mengapa masyarakat Denmark dinamakan sebagai orang paling bahagia di dunia dalam berbagai kesempatan. Dan karena ini pula, sang peneliti Hussein Askari menetapkan Denmark merupakan negara yang mengaplikasikan nilai-nilai Islam paling banyak. Negara ketiga adalah negara Luxembourg, di mana negara ini merupakan negara yang hanya memiliki daratan dan terletak di bagian barat Laut Eropa yang berbatasan dengan Prancis, Jerman, dan Belgia. Kemegahan ibu kota Luxembourg yaitu karena letaknya di dataran tinggi berbatu dan di atas lembah-lembah sungai Aleyate dan Petrucci. Di samping itu pemirsa, selain tempatnya yang indah, pemerintahan Luxembourg juga sangat bagus, di mana pemerintahan tersebut sangat berkepentingan menjaga stabilitas keamanan negaranya demi kestabilan ekonomi di negaranya. Dan inilah yang membuat negara Luxembourg menjadi negara yang paling Islami di dunia. Terakhir adalah negara Selandia Baru. Ya, New Zealand atau Selandia Baru ini memang negara yang terkenal dengan keindahan alamnya.
Walaupun terletak di belahan bumi bagian selatan, hal ini membuat negara tersebut memiliki musim yang bervariasi, di mana bagian utara beriklim subtropis dan bagian selatan beriklim sedang. Pemirsa, Selandia Baru tidak hanya identik dengan keindahannya, tapi keramahan penduduknya pun juga berhak kita acungkan jempol. Kenapa? Karena masyarakat Selandia Baru yang tenang dan ramah merupakan salah satu bagian keindahan dari negara ini. Walaupun bukan mayoritas penduduknya beragama Muslim, tapi mereka menerapkan nilai-nilai Islam di negaranya. Sang peneliti Hossein Askari mengungkapkan bahwa negara-negara yang paling Islami itu yang menerapkan ajaran Islam di segala bidang tanpa terkecuali, dan keempat negara itulah yang menempati urutan 4 besar. Askari juga mengungkapkan bahwa jika sebuah negara yang memiliki ciri-ciri seperti korupsi, opresif, memiliki pemimpin yang tak adil, tak ada kesetaraan di depan hukum, tak ada kebebasan, kesenjangan sosial yang besar, serta tak mengedepankan dialog dan rekonsiliasi, maka negara itu tidak menunjukkan ciri-ciri Islami. Pemirsa beriman, negara yang paling Islami ternyata bukanlah negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, akan tetapi maksudnya adalah negara tersebut merupakan negara yang paling sering menerapkan nilai-nilai Islam. Maka dari itu, hendaklah negara yang mayoritas penduduknya Islam untuk menerapkan nilai-nilai Islam yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Subhanallah. Jadi pemirsa, yang dimaksud kami di sini adalah negara Islami yang bukan hanya dari kuantiti saja, dari jumlahnya yang besar, yang mayoritas, tetapi negara-negara yang menerapkan nilai-nilai Islam. Seperti misalnya tadi yang tingkat kriminalitasnya rendah, terus juga cinta damai, ramah, tidak ada diskriminasi ras, ya kan? Betul sekali ya. Dan jangan emosi ya, jangan emosi. Jadi ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya ya, buat Indonesia yang mayoritas Muslim, agar ya kita bisa saling tolong menolong. Yang kaya bisa menolong yang miskin, yang miskin juga jangan mengambil hak orang lain. Mengurangi korupsi, bisa menjadi penduduk yang lebih ramah, lebih cinta damai, nggak ada tawuran. Betul sekali. Bukan? Ya, amin. Mudah-mudahan kita bisa mencapai seperti itu. Amin. Nah, setelah ini masih ada informasi yang lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah pemirsa, jadi hari ini udah ada 3 informasi yang kita berikan. Betul sekali. Salah satunya tadi kita udah bahas tentang kenapa air laut itu asin, dan itu ternyata sudah ada penjelasannya dalam Al-Quran. Subhanallah. Yang kedua? Dan yang kedua mengenai cerita di balik harta karun. Ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar bagaimana korun yang telah memanfaatkan harta di jalan yang kurang baik, insya Allah kita bisa manfaatkan dengan lebih baik ya. Iya, dan yang terakhir tadi tentang negara yang paling Islami. Mudah-mudahan Indonesia tahun depan bisa termasuk salah satu negara paling Islami. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, insya Allah. Nah pemirsa, besok kita ketemu lagi ya. Jangan lupa saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV, milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.